bermanfaat. Baik, kita mulai, silakan memimpin doa ini dulu. Siapa mulai? Biasanya ya, setelah berdoa kita akan apa? Kita akan membacakan surat pendek. Baik, surat pendek yang kita baca hari ini itu adalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Kautsar. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita harus pimpin. Itu artinya kita sudah menjadi pelajar Pancasila yang mencintai Allah. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air kita. Kita nyanyikan dulu lagu wajib negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, dengarkan ini ya, ikutin musiknya. Putar dulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Sudah siap? Sudah. Baik, 1, 2, 3. Yeah.
Kemudian yang kedua apa? Anak-anak bisa memilah atau mengidentifikasi mana sampah organik dan non-organik, mana dampak sampah yang akan merugikan, mana yang bagus. Itu maksudnya ya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran kita supaya kita itu sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Itu yang keempat. Kemudian mengambil aksi nyata. Aksi nyata kita itu apa hari ini? Yaitu membersihkan lingkungan yang ada di sekolah kita dari sampah. Baik anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan melihat materi dulu ya. Materi tentang sampah disiapkan dulu. Ini sudah dipersiapkan. Itu materinya ada di sini. Nah, yang pertama itu ada gambar. Apa yang anak lihat di sini? Gambar apa di sini? Yang kalian lihat? Ini gambar apa ini? Gambar sungai. Sungai ini kira-kira bersih atau kotor? Bersih. Ada hewan, ada pohon. Dan kalau yang ini? Ini apa yang ada di sini? Sampah. Ini pohon kering. Ini apa ini? Ini apa? Hewan ya, hewan. Nah, kira-kira gambarnya, gambaran dari sampah itu tadi ya seperti ini. Nah, kalau sampah itu tidak dibersihkan atau dibuang sembarangan. Nah, ini kalau lingkungan kita terjaga seperti ini, enak tidak dipandang ini? Yang mana yang dipandang? Yang gambar satu atau gambar dua? Satu. Gambar dua ini? Nah, kita melihatnya jijik ya, jijik melihatnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan tepung sampah dulu, ya. Anak-anak sudah tahu ya tepung sampah seperti apa? Sudah. Nah, sekarang silakan berdiri dulu. Ya, sekarang. Berdiri. Ya. Mari kita demonstrasikan tepung sampah ini. Ya, 1, 2, 3. Tepung sampah. Buang sampah. Oke, baik, terima kasih. Sudah semangat lagi, silakan duduk kembali anak-anak. Silakan duduk kembali. Duduk kembali ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Kita lanjutkan ke slide yang kedua. Karena ini pembelajarannya pelajaran agak P5 tapi di materi PAI, jadi kita membahas masalah ini dalam sudut pandang Islam, ya, dari sudut pandang Islam. Nah, di sini anak-anak bisa lihat pentingnya menjaga lingkungan dari sudut pandang Islam. Kenapa? Coba dibaca. Apa itu? Kenapa kita perlu menjaga lingkungan dari sudut pandang Islam? Karena apa? Karena menjaga lingkungan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk apa? Memelihara dan mengelola apa? Bumi ini dengan baik. Halo, yang di belakang. Ya, fokus ke depan ya. Lihat materinya. Nah ini, kita lihat lagi kan ini. Nih, menjaga lingkungan memiliki kedudukan yang sangat penting. Tanggung jawab siapa memelihara lingkungan? Kalau manusia, nah kita ini sebagai manusia yang diutus Allah atau sebagai khalifah yang diutus Allah di bumi ini untuk menjaga lingkungan dan mengelola lingkungan kita. Baik ya. Yang kedua, kita selanjutnya
menjaga lingkungan itu penting. Yang pertama, alasannya apa? Coba dilihat itu yang pertama. Apa yang pertama? Amanah. Ya, menurut Islam, kenapa menjaga lingkungan itu penting? Karena manusia itu diutus sama Allah ke bumi ini itu untuk menjaga lingkungan, ya, bukan dirusak tapi dijaga. Yang kedua apa? Larangan. Coba baca apa? Larangan merusak lingkungan. Nah, di dalam Islam itu dilarang untuk merusak. Kita harus menjaga. Yang kedua apa? Bagian dari ibadah. Menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ibadah. Contohnya apa? Ada ininya ya. Ada apa namanya? Ada hadisnya. An-nazafatu minal iman katanya. Apa itu? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Berarti orang yang bersih itu orang yang beriman menurut Islam. Karena kenapa? Mau sholat kita harus bersih tidak? Iya, harus bersih. Kalau tempatnya kotor sah tidak mau sholat? Tidak sah sholatnya ya. Kalau lingkungannya kotor. Jadi ketika kita mau sholat dalam Islam itu kita harus membersihkan diri terlebih dahulu. Yang mana yang harus dibersihkan? Apa saja? Kalau mau sholat, tempatnya. Terus apa lagi? Pakaian, apa lagi? Alat sholatnya harus bersih. Kalau alat sholatnya kena airnya bisa dan dipakai? Tidak bisa. Nanti harus dicuci dulu, harus dibersihkan. Nah, itu makanya mengapa alasan itu penting dijaga menurut Islam, karena membersihkan lingkungan itu adalah bagian dari ibadah. Nah, yang keempat, menjaga lingkungan adalah bagian dari manifestasi iman seorang muslim. Nah, seperti sabda Rasulullah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tadi sudah dikasih tahu ya, an-nazafatu minal iman katanya. Seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya kelima ya, manusia diperintahkan untuk menjaga mizan, keseimbangan. Mizan itu keseimbangan ya, keseimbangan agar alam kita lestari bermanfaat bagi semua makhluk. Ya. Nah baik, itu tadi Ibu sudah jelaskan sedikit. Mau lihat video? Kita lihat video tentang kerusakan alam dulu ya. Ibu sudah sediakan video di sini. Ini videonya maaf, ada yang lain. Videonya banyak ya. Nasi goreng rasa ayam saja kelezatan saja Indonesia. Ini ya. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat, pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. Terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Baik ya. Kita jelaskan sebentar,
itu botol minum yang kamu bawa itu dibuang atau masih bisa dipakai lagi? Masih bisa dipakai lagi. Baik. Ada yang sudah bawa yang kemarin sudah kita persiapkan? Pipet untuk apa? Misalnya pipet yang bekas yang sudah kamu kumpulkan di lingkungan sekolah ada? Ada. Ya. Nah, di sini tadinya kita sudah melihat ya, ada sampah non-organik dan sampah organik. Dampak sampah tadi apa saja? Hah? Yang pertama, dua tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu bagi kesehatan, yang kedua tadi bagi lingkungan. Bagi lingkungan pencemaran air, pencemaran udara, banyak ya yang dapat ditimbulkannya. Bagi kesehatan kita apa? Kalau sampah banyak, air menggenang, bisa menyebabkan apa? Lumpuhnya kesehatan, banjir. Kalau sudah banjir biasanya kita banyak pernah sakit apa? Diare, demam berdarah. Pernah ada dengan itu? Pernah. Penyakit apa saja yang dapat ditimbulkan dari dampak sampah atau lainnya? Apa tadi? Jamur. Terus apa lagi? Diare. Apa lagi? Ya, sakit perut. Ya. Apa? Pencemaran udara. Udara tidak segar lagi ya. Udaranya kotor. Itu bisa menyebabkan ispa. Kamu tahu ispa? Hah? Infeksi saluran pernapasan itu disebut ispa. Ya, sesak napas kita. Nah, itu yang disebabkan oleh pencemaran udara. Baik anak-anak, hari ini Ibu tadi itu berkolaborasi dengan Ibu Suci ya. Berkolaborasi dengan Ibu Suci. Tadi Ibu sudah jelaskan kenapa alasan kita untuk menjaga lingkungan menurut pandangan Islam. Nah, sekarang Bu Suci akan menjelaskan dampak sampah terhadap lingkungan kita. Baik Bu Suci, persilakan Bu Suci. Nah. Oke, semuanya tidak ada yang pegang pensil, tidak ada yang pegang pena, pandangannya ke depan semua. Pandangannya ke depan semua, tidak ada yang menoleh kiri kanan. Ini tentang kehidupan kita di mau di sekolah, di masyarakat, contohnya pertama di sekolah kalian. Nah, di sini ada dampak sampah bagi lingkungan. Yang pertama ada apa? Pencemaran tanah. Kalau banyak sampah di tanah kita ini akan menyebabkan tidak subur. Tanah kita tidak subur lagi. Kalau tanah tidak subur, kita tidak bisa bercocok tanam. Kalau kalian, Bu saya mau menanam bunga, nggak bisa lagi karena banyak sampah. Kalau banyak sampah, tanahnya jadi tidak subur. Jadi buang sampah di mana? Ada tempatnya atau di kotak sampah. Yang kedua, pencemaran air. Yang tadinya air kalian bersih, jernih, kalian buang sampah. Gimana warna airnya? Bersih nggak air kalian kalau kalian buang sampah? Jadi kotor. Biasanya air bersih untuk kita masak, pas kalian buang sampah tidak bisa kita konsumsi atau Konsumsi lagi. Oke, selanjutnya pencemaran udara. Nah ini, di sekolah kalian banyak sampah, enak nggak kalian hirupnya? Tidak. Kalau banyak sampah, kalian bisa terkena penyakit seperti sesak napas. Mau nggak jadi anak yang sesak napas? Tidak. Makanya kita harus membuang sampah di tempatnya sudah disediakan. Nah, yang selanjutnya dampak pada kehidupan satwanya. Kalau banyak sampah di satwa liar, binatang-binatang itu bisa mati atau punah. Takutnya kita dia tertelan plastik, dia tertelan jaring-jaring. Oke, lanjut yang kelima, gangguan estetika dan kesehatan. Yang pertama itu adalah gangguan estetika. Maksud dari gangguan estetika
kita bisa sakit jantung. Mau kalian sakit jantung? Sakit kanker. Mau? Tidak. Makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Biar kita sehat. Mau sehat? Mau sehat? Kalau mau sehat, buang sampah. Yang keenam, dampak sosial dan ekonomi ini yang ke pariwisata. Rugi pariwisata kalau banyak sampah, pengunjungnya tidak ada. Kalau kalian ke taman banyak sampah, mau nggak kalian berkunjung ke sana? Tidak. Kalau tamannya bersih tanpa sampah, mau kita berkunjung ke taman. Yang ketujuh, kontribusi terhadap perubahan iklim. Kalau banyak sampah, itu iklim kita tidak enak, tidak baik, tidak enak kita lihatnya. Iya, bagus, tidak nyaman. Terutama tidak nyaman kita kalau banyak sampah. Ada yang mau bertanya? Ada 7 poin. Ada yang mau bertanya dari 7 poin? Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya solusi untuk mengatasi dampak dari sampah. Yang pertama, kurangi penggunaan barang sekali pakai. Yang kedua, gunakan kembali barang-barang yang masih layak dipakai. Kalau masih layak dipakai, bisa dipakai, itu disimpan. Seperti botol aqua itu bisa kita simpan untuk tempat minum. Kalau saya nggak ada botol minum, boleh pakai botol minum yang plastik. Tapi bukan yang bungkus ya, bukan yang bungkus plastik, bukan. Yang berbentuk kotak seperti botol aqua tidak usah kalian buang. Bisa bawa ke sekolah untuk air minum. Nanti bawa lagi pulang ke rumah. Tidak ada yang buang sampah sembarangan. Terus daur ulang sampah menjadi produk baru. Maksudnya di sini kita bisa menggunakan seperti pipet. Pipet kalian ini bisa dibuat menjadi kipas. Kapan-kapan kita buat kipas ya dari pipet. Ya, untuk materi selanjutnya kita bikin kipas dari pipet. Nah, terus manfaatkan sampah organik sebagai pupuk alami. Organik ya, bukan organik. Iya. Misalnya sampah sayur ya, sampah sayur itu nggak boleh dibuang ke sungai atau kemana ya, tidak boleh dibuang ke sungai atau ke tempat sembarangan. Itu dibuatkan lubang, dimasukkan ke satu lubang, itu nanti bisa dibuat kompos, bisa didapur. Terus tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Sebelum kesadaran masyarakat, harus kesadaran diri kita dulu. Kalau orang lain lihat kita buang sampah pada tempatnya, mereka ikut juga. Oh, anak ini masih kecil sudah buang sampah pada tempatnya. Saya selaku dewasa malu untuk membuang sampah sembarangan. Jadi yang lainnya ini sudah buang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, dukung regulasi dan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Oke, itu penjelasan dari Ibu. Ada yang mau bertanya? Oke, kembali lagi sama Ibu Eliza.
Oke. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Suci ya. Sudah mendengarkan dari Bu Suci itu dampak sampah terhadap lingkungan. Nah sekarang kalau kita sudah tahu dampak sampah terhadap lingkungan, kita coba lingkungan kamu biasanya sampah yang ada di rumah kamu apa saja? Bertanya. Bekas apa? Plastik. Terus apa lagi? Bekas dua. Ada kertas? Ada. Daun-daunan banyak tidak? Banyak. Daun-daunan. Kemudian apa lagi? Botol. Terus apa lagi? Nah, Febri kan punya kolam renang ya, yang setiap hari dikunjungi orang. Banyak sampah nggak sekiranya di sana? Banyak. Nah, itu apa yang Febri lakukan? Membuang sampah. Kemudian di mana? Dibuang kepada tempat sampah. Kemudian ada tidak pengolahannya? Belum ada. Nah, selanjutnya kita akan membuat rencana aksi. Ini rencana aksi kita ya, yang pertama mengurangi sampah plastik. Gitu. Rencana aksinya apa saja? Membawa tas belanja sendiri untuk menggantikan sampah plastik. Nah, maksudnya gini. Ketika kita pergi ke pasar untuk belanja, nah kita bisa membawa tas plastik itu, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan botol minum sendiri. Anak-anak coba, yang bawa botol minum sendiri siapa saja? Nah, angkat botol minumnya, mana? Ya, ini adalah satu gerakan yang dapat mengurangi sampah. Baik anak-anak, kemudian kita memisahkan sampah non organik dan organik, kemudian kita olah. Nah, minggu depan kita akan mengolah sampah. Sekarang buka buku kamu, ibu kasih tugas kamu di rumah, ya. Tugas di rumah. Sebagai refleksi dari kita sudah mempelajari tentang sampah tadi. Apa saja? Tugas kamu itu adalah, nah, ibu tulis di sini ya. Ibu tulis di sini. Nomor 1 itu tugas ya, tugas mandiri. Tugas mandiri. Di rumah ya, mengidentifikasi. Astagfirullah. Sampah organik dan non organik. Nah, 2, tuliskan aksi yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi sampah. Nah, ini saja. Nanti kamu tulis, kamu identifikasi di sekitar rumahmu ini ya, di sekitar rumahmu. Jadi nanti pulang kamu bisa menulis itu apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi sampah di sekitar rumahmu. Ya, itu saja. Nah, baik anak-anak, minggu depan kita akan melakukan aksi ya. Aksi kita itu adalah membersihkan lingkungan sekitar kita dari sampah. Baik, silakan tutup bukunya. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Kaos ya? Baik anak-anak, seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk kelima, minggu depan kita akan melakukan rencana aksi kita menindaklanjuti dari materi kita hari ini, yaitu hari tanpa sampah. Nah, minggu depan kita akan melakukan rencana aksi kita, yaitu membersihkan lingkungan di kita dari apa? Dari sampah. Kemudian kita akan membuat rencana lagi, yaitu menciptakan lingkungan yang asli dengan menjaga tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu setelah belajar ya. Mari kita berdoa sama-sama.
untuk merefleksikan kalian. Apakah kalian sudah paham tentang sampah hari ini? Ada berapa jenis sampah hari ini? Dua. Sampah apa saja? Ya, organik dan organik. Dampak sampah bagi kesehatan apa saja? Oh ya, terus apa lagi? Menimbulkan pencemaran udara. Baik. Apakah kalian senang belajar hari ini, anak-anak? Apakah senang melakukan rencana aksi? Siap melakukan rencana aksi kita minggu depan? Siap. Baik, Ibu Ani sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hari ini kita akan melakukan aksi nyata yang pertama yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Dari apa? Dari sampah. Banyak nggak sampah di lingkungan kita? Banyak. Nah, kalau banyak, supaya semua kita bersih, menjaga lingkungannya, kita akan melakukan aksi nyata ya. Aksi nyata hari ini yaitu membersihkan sampah di lingkungan sekolah kita. Itu adalah wujud dari apa? Hari tanpa sampah kita dalam proyek lingkungan ini ya. Baik, untuk ini Ibu bagi ke dalam kelompok yang perempuan ke arah sana, yang laki-laki ke sana. Kita ambil untuk sampahnya ya. Kita ambil sampah, itu nanti sampahnya dibedakan sampah plastik dengan sampah plastik, sampah apa namanya organik, yang daun, yang bekas hutan, segala macam. Itu nanti udah sampah organik namanya ya. Yang non organik dari plastik, botol atau dibedakan bekas ya. Termasuk di sini kamu cari mana yang sampah plastik ya. Sampah organik dan non organik itu dibedakan ya, pasti lain. Yang sampah organik itu bisa diurai. Bisa hancur ya, bisa dikatakan. Nanti ditilap lagi sampahnya. Ini sampah apa ini? Kalau pipet dan ini kita sampah apa? Non organik, berarti bisa diurai, masuk ke tempat sampah non organik ya. Apa sampahnya? Plastik. Mana sampah plastik, mana sampah bekas, sampah organik, dan sampah botol ya. Ayo sekarang kita dulu. Yang kita ini botol, sampah botol. Sampah botol, plastik. Yang botol di sini. Tadi mana yang bekas? Bekas tuh. Ini bekas. Ini ya, ini sampah botol, maksudnya sampah botol ya. Sampah botol. Jadi sampahnya sudah identifikasi mana ya sampah organik, ya sampah organik. Ya, sampah organik ini, non organik ini tidak bisa dibuang sembarangan atau dibakar ya, karena nanti bisa dibawa ke polisi. Kemudian pencemaran ini, saudara. Udah, kalau sudah selesai kita dulu. Begini dulu, jadi sampah apa namanya? Organik maksudnya ya.
Thank